Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 23 Februari tahun 2016, di mana agendanya hari ini adalah mengenai indikasi ISG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ISG pada hari ini yang kami akan perkirakan bergerak bullish, di mana support resistennya berada di level 4.669 sampai 4.735, dengan penggerak pasar ISG saat ini adalah di mana pasar di Asia melanjutkan penguatannya setelah adanya rally yang cukup baik dari Wall Street. Selain itu juga sektor energi juga membantu penguatan di bursa Wall Street pada penutupan dini hari tadi. Selain itu juga nampaknya US crude futures ini oil atau harga minyak ini meningkat sebesar 6,21% di level 31,48 USD per barrelnya. Untuk selanjutnya kita beralih ke stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini, di mana yang pertama ada Adaro, di mana Adaro mengincar power plant sebesar 5.000 megawatt ini dengan total investasi sebesar 8 miliar USD. Selain itu juga ada saham roti ini, di mana saham Nippon Indosari Corporindo bekerja sama dengan PT Monde Nissin Corporation ini untuk mendirikan perusahaan joint venture baru yang bergerak di bidang F&B atau produsen makanan di Filipina dengan nama Sarimonde Foods. Roti ini akan memiliki sebesar 55% sahamnya di perusahaan baru tersebut, yakni di Sarimonde Food. Sedangkan PT Monde Nissin Corporation akan memiliki sebesar 45% sahamnya di Sarimonde Foods. Saham yang ketiga adalah saham PPRO, di mana PP Property ini mengamankan pinjaman sebesar 400 miliar rupiah. Ini loan facility atau pinjaman untuk membangun tower apartemen yang kedua yang berada di Grand Kamala Lagun ini di Bekasi. Sedangkan saham yang terakhir adalah saham Matahari Department Store, di mana net income-nya meningkat sebesar 25,4% year on year dari sebelumnya sebesar 1,41 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 1,78 triliun rupiah di tahun 2015. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ada yang ingin mengajukan pertanyaan dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami di @pmmcresearch serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube channel kita di Research Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Ferry Purwantoro mengenai trading plan untuk saham PPRO. Baik, untuk saham PPRO bisa kita lihat di sini trennya masih cenderung sideways dengan resisten kira-kira berada di level 195 dan resisten keduanya di level 200. Ini dengan support berada di area 186. Saran kami untuk masuk ke saham PPRO adalah buy on weakness di kisaran harga 186. Dan apabila level 195 ini ditembus, maka level selanjutnya adalah level 200 untuk
kenaikan di saham PPRO. Sedangkan untuk resisten kedua dari saham PPRO adalah berada di level 210. Oleh karena itu, apabila level 195 dan level 200 ini berhasil dilampaui, maka level selanjutnya adalah 210. Namun apabila gagal, maka kemungkinan akan kembali ke level 186. Terima kasih. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Waktu juga masih cukup banyak, yakni masih baru jam 8.37 menit. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Sainawato mengenai saham Inco, bagaimana analisisnya? Baik, untuk saham Inco, untuk secara jangka menengahnya saat ini berada di level yang sideways. Dengan saat ini sudah berhasil melewati exponential moving average 50-nya, di mana level selanjutnya ini dari Inco bisa diperkirakan akan bergerak di level 1685, di mana ada resisten di level 1600. Oleh karena itu level 1600 ini cukup penting. Apabila berhasil dilewati, maka bisa kemungkinan akan menuju ke level 1685 atau di exponential moving average 100-nya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai saham Adaro, ini dari Ibu Foni. Baik, untuk saham Adaro ini sendiri pergerakannya masih cenderung sideways untuk saat ini, di mana saat ini saham Adaro belum berhasil menembus exponential moving average 200-nya, yakni di level 645. Saran kami adalah untuk membeli di level harga 590 sampai 580 untuk masuk di saham Adaro dengan take profit di level pertama yakni di 600, dan apabila berhasil melanjutkan ke penguatannya ke level 645. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry Purnawan mengenai saham Pegas dan Jasa Marga. Pertama saya akan menjawab mengenai saham Pegas, di mana saham Pegas ini nampaknya ada resisten yakni berada di level 2700, dari di level 2700, dan saat ini belum berhasil melewati exponential moving average 100-nya yakni di level 2760.
Oleh karena itu kami hanya bisa menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 2.600 sampai 2.550 untuk masuk ke saham pegas dengan bisa take profit di level harga 2.700. Baik, untuk masih pertanyaan dari Bapak Henry Purnawan mengenai saham Jasa Marga, ini saran kami untuk di saham Jasa Marga adalah wait and see terlebih dahulu, di mana saat ini pergerakannya masih belum menunjukkan ada tanda-tanda pemulihan arah atau pembalikan arah, di mana saat ini trennya setelah turun tajam beberapa hari yang lalu, ini memasuki fase sideways-nya tampaknya. Oleh karena itu kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Jasa Marga terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Foni mengenai bagaimana menyimak kembali webinar kemarin di YouTube. Baik, untuk menyimak kembali webinar yang ada di YouTube ini Ibu bisa mengikuti YouTube channel kami yakni di Research Philips Securities Indonesia. Bisa diketik di search di YouTube, maka ini akan keluar video-video yang sudah kami upload di mana itu merupakan webinar pada hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anwar mengenai potensi saham taksi dan ADI secara teknikal. Untuk saham taksi kami belum bisa membaca pergerakannya karena saat ini tren harganya sepanjang dari akhir Desember sampai awal Februari bahkan pertengahan Februari ini tren dari saham taksi adalah flat, di mana kemarin ini tiba-tiba naik secara signifikan. Kami juga belum menerima beritanya untuk mengenai saham taksi ini sendiri. Untuk saran kami belum menyarankan untuk masuk ke saham taksi untuk saat ini karena trennya juga masih cukup bearish untuk sekarang. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan masih dari Bapak Anwar Mulyadi mengenai saham ADI secara teknikal. Baik, untuk saham ADI ini sendiri tertahan di level 2.600-an yakni di exponential moving average 20-nya. Saran kami apabila masih bertahan di level 2.600 atau di atas level exponential moving average 20-nya, maka kami masih bisa menyarankan untuk hold untuk saham ADI. Namun apabila exponential moving average 20-nya yakni level 2.600 tertembus ke bawah untuk penutupannya, maka kami menyarankan untuk menghindari saham ADI terlebih dahulu, menunggu untuk saham ADI terjadi pembalikan arah karena saat ini juga MACD sudah dead cross dan stokastik juga sudah overbought.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, saya Edward. Untuk pertanyaan dari Bapak Bernan, bagaimana dengan Kalbe? Untuk Kalbe ya, kalau kita lihat secara teknikal, trennya ini masih bearish ya. Dan untuk level support dan resistance, saya rasa di sini kelihatan jelas ya. Untuk level supportnya ini di 1245 dan untuk level resistennya yaitu di level 1300. Jadi dalam jangka pendek ini kemungkinan masih akan bergerak di range ini. Jadi untuk itu namun kami masih belum bisa menyarankan apa-apa karena di sini trennya masih cukup bearish dalam jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Jadi kami hanya bisa menunggu uh, bagaimana perkembangannya nanti, dan lebih baik yang untuk Kalbe ini kita tunggu saja, kita melihat laporan keuangannya apakah penurunan bottom line ya, penurunan net profit ini signifikan atau tidak dan seberapa besar. Jadi untuk Kalbe sebaiknya di hold saja dulu begitu Pak. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Indra Terunakelana yang menanyakan beberapa hari ini harga Telkom turun, bagaimana analisa untuk jangka pendek dan jangka menengah, apakah masih layak untuk dikoleksi? Baik, kita lihat di sini untuk dari sisi tren sendiri saat ini memang untuk Telkom sudah memasuki masa konsolidasi. Jadi kalau kemarin masih bullish, namun setelah beberapa hari ini mengalami penurunan, saat ini Telkom memasuki masa konsolidasi dan untuk level support untuk saat ini berada di level 3.060 sampai dengan level 3.350. Jadi kalau kita lihat di sini di daily chart untuk jangka pendek saat ini support masih cukup tertahan di sekitar level EMA 50. Jadi di garis yang berwarna biru sini masih tertahan di level tersebut. Namun jika memang harga mengalami koreksi sehat, di sini kami melihat masih ada kesempatan untuk melakukan averaging down. Jadi kami lebih merekomendasikan untuk Bapak melakukan averaging down jika memang memiliki harga yang cukup tinggi. Untuk level averaging down sendiri bisa diakumulasi mulai di sekitar level 3.060 sampai dengan 3.100. Sementara untuk take profit untuk jangka pendek ini kami perkirakan bisa di sekitar level 3.350 untuk jangka pendek. Sedangkan dari sisi fundamental sendiri, Telkom saat ini masih membukukan revenue yang cukup baik menurut kami, dan namun memang karena tingginya beban operasional mereka ini menyebabkan laba bersih ini mengalami flat, jadi hanya sekitar 1 sampai dengan 5%, dan begitu juga sampai dengan akhir tahun lalu, jadi sampai dengan akhir tahun 2015 mereka masih belum mengumumkan untuk laporan keuangannya, namun kami perkirakan masih akan cukup flat di sekitar level 1 sampai 5%, demikian Pak.
Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak William Yulia menanyakan untuk BBRI dan BBNI bisa buy all weakness di harga berapa dan support resisten di berapa. Baik, untuk BBRI di sini kita melihat saat ini juga sudah mulai memasuki masa konsolidasinya setelah mengalami penurunan selama penurunan yang cukup signifikan selama 2 hari perdagangan yang lalu. Dan untuk saat ini kami bisa rekomendasikan jika Bapak tertarik untuk buy all weakness bisa di sekitar level 10.975 dan untuk level resisten saat ini berada di sekitar level 11.400 untuk jangka pendek. Dan kami lebih merekomendasikan Bapak jika ingin masuk ini bisa menunggu sampai stokastik yang di bawah ini berada di level oversold-nya. Jadi jika harga sudah berada di bawah level stokastiknya, ini menunjukkan bahwa harga sudah cukup baik untuk mulai diakumulasi, sudah cukup murah begitu Pak. Dan untuk di sini sendiri dari sisi support sendiri di sini kami masih melihat masih adanya support yang cukup kuat ini di sekitar level EMA 200 jadi masih tertahan di garis yang berwarna kuning di sini sehingga kami masih melihat koreksinya masih cukup sehat dan masih layak untuk dikoleksi. Demikian Pak. Dan untuk harga dari ulasan mengenai BBNI, di sini kita melihat untuk tren juga saat ini sudah memasuki masa konsolidasi, namun harga ini saat ini terjadi koreksi yang cukup sehat dan untuk support terdekat untuk saat ini di level 4.850. Jadi jika Bapak ingin tertarik untuk mengakumulasi bisa di sekitar level 4.850 dan bisa pasang stop loss ini di sekitar level 4.750 dan untuk target untuk jangka pendek ini bisa dipasang di sekitar level 5.500 sampai dengan 5.650 demikian Pak.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor. Bagaimana dengan pergerakan saham ALI untuk jangka pendek? Untuk ALI, kalau kita lihat trennya sekilas, ada tren yang cukup bullish ya. Namun penguatan ini kami rasa tidak terlalu signifikan. Dan untuk jangka pendek, di level supportnya itu di 17.300 dan untuk level resistennya ini di 18.000 ya. Jadi dalam jangka pendek kami melihat tren harga ini masih akan bergerak ranging di level ini karena dari sisi teknikal dan juga dari sisi fundamental atau dari sisi harga CPO-nya juga sendiri masih belum ada katalis yang benar-benar bisa mendongkrak harga CPO untuk menembus level 2.600 ringgit per tonnya. Jadi dalam jangka pendek ini kami masih melihat adanya tren yang bullish namun cenderung sideways begitu Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Boy Senawato yang menanyakan untuk Bank Mandiri bagaimana laporan keuangannya dan bagaimana analisanya secara teknikal maupun fundamental. Untuk laporan keuangan dari Bank Mandiri, mereka baru akan mengumumkan hari ini Pak, nanti sore tepatnya jam pukul 5.30 sore. Jadi kami belum dapat menganalisa maupun belum dapat melaporkan bagaimana perkembangan untuk laporan keuangan dari Bank Mandiri tersebut. Namun kami perkirakan untuk laporan keuangan dari Bank Mandiri akan lebih baik dari kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham Bank Mandiri, kami bisa rekomendasikan untuk di hold dulu. Untuk secara teknikal, rekomendasi untuk Bank Mandiri sudah dibahas di Philip Smart Trader Forum pada hari kemarin pada sore hari. Jadi kami tidak bisa, mohon maaf, kami tidak bisa membahasnya kembali karena agar tidak terjadi overlapping. Demikian, Pak. Baiklah, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Foni untuk saham Gajah Tunggal. Jadi untuk Gajah Tunggal sendiri, ini kami lihat trennya saat ini baik weekly maupun monthly-nya secara teknikal ini masih sideways. Jadi dan kami sehingga kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Gajah Tunggal karena kami lihat gerakan harganya juga tidak kemana-mana demikian. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak David Hermawan dan juga dari Bapak Jupiter ini menanyakan saham yang sama yaitu saham Garuda Indonesia atau GIAA. Untuk Garuda Indonesia ini mengapa mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Jadi setelah mengalami kenaikan yang signifikan hingga pengumuman laporan keuangan mereka pada 16 Februari, ini Garuda memang dalam 4 hari terakhir ini mengalami penurunan. Yang kami lihat di sini adalah selain adanya sell on news, ini karena Garuda ternyata berhasil membukukan keuntungan dibandingkan kerugian, jadi para pelaku pasar kemudian merealisasikan keuntungan. Ke penurunan juga kami
kami perkirakan ini berasal dari pengaruh kenaikan harga minyak dalam beberapa hari terakhir. Sehingga dengan kenaikan harga minyak, salah satu saham yang terpengaruh itu adalah Garuda, karena memang perseroan cukup dekat kaitannya ini terutama bahan bakar mereka yaitu aftur. Sehingga kenaikan harga minyak ini justru berpengaruh negatif terhadap pergerakan harga saham perseroan demikian. Baik, selanjutnya untuk saham Elsa, ini dari Bapak Handra Eng. Ini untuk Elsa kita lihat pergerakannya memang mengalami kenaikan. Untuk secara teknikal, ini saham ini tengah memasuki periode bullish-nya. Hal ini juga tidak lepas dari kenaikan atau rebound-nya harga minyak dalam beberapa hari terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan saham Elsa ini memang sangat erat kaitannya dengan komoditas minyak. Sehingga memang jika selama harga minyak mengalami kenaikan, saham ini bisa kami perkirakan bisa memiliki potensi kenaikan. Tapi jika harga minyak kembali turun, ini saham ini berpotensi untuk koreksi demikian. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Foni. Ini yang menanyakan PMMC yang di YouTube kemarin belum ada. Kami mohon maaf Bu, kami belum mengupload untuk video yang kemarin. Kami akan segera mengupload untuk video PMMC yang kemarin. Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit, kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dan kami mohon maaf bila ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kami jawab. Selamat pagi dan selamat trading.